Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak untuk memikirkan ulang kata syukur. Para ahli, para sosiolog, bahkan dari luar negeri mengenal kita sebagai bangsa yang memiliki karakter sosial religius. Dan oleh karena kita dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakter sosial religius, artinya bahwa ucapan terima kasih kita itu tidak hanya terkait dengan sesama manusia, namun ucapan terima kasih pun telah mencapai ke level religius. Maka kali ini saya ingin membahas kata syukur. Memang pada level yang paling rendah, rasa syukur itu bersifat sosial. Namun, bangsa yang berkarakter sosial religius ini ternyata telah mengungkapkan rasa terima kasihnya sedemikian rupa sehingga mencapai pada terhadap Dia yang adalah sumber adanya kita. Kita menggunakan ungkapan terima kasih itu dari sekedar kepada sesama manusia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa terima kasih itu menjulang tinggi sampai kepada yang ilahi. Dan di dalam bahasa kita, ucapan terima kasih itu lalu makin jelas ketika kita lalu menggunakan kata syukur. Sehingga kata syukur itu adalah sama dengan rasa terima kasih. Hanya ketika terima kasih itu biasanya kita terapkan kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun bahasa Indonesia syukur itu diam-diam memuat sesuatu yang lain. Ialah terima kasih kepada yang ilahi. Maka sekarang marilah kita lihat di manakah perbedaan rasa syukur ketimbang sekedar terima kasih kepada sesama manusia. Entah itu kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, dan kepada siapapun yang masih bisa kita kategorikan sebagai manusia. Ada sebuah perbedaan yang perlu untuk kita lihat agar supaya kita tidak dengan semena-mena menggunakan kata syukur. Entah itu kita terapkan kepada yang bukan yang ilahi, kita terapkan kepada sesama manusia sebagai sasaran dari rasa terima kasih atau kata syukur itu. Tapi demikian juga apa yang menjadi alasan untuk bersyukur itu pastilah sesuatu yang sesuai dengan kepada siapa kita mau memaksudkannya. Rasa syukur itu tidak sama antara syukur yang kita ucapkan di bibir kita, yang sekedar terucap begitu saja sebagai bagian dari adab kita. Ketika kita menerima sesuatu, maka adab dari bangsa kita akan mengajarkan kepada kita bahwa kita
semestinya mengucapkan rasa terima kasih itu. Namun itu belum cukup untuk disebut sebagai syukur, karena apa yang terucap di bibir itu masih merupakan tindakan fisik. Gitu kalau kita lihat dari kodrat manusia. Jadi ucapan bibir itu ucapan yang cukup beradab. Namun yang beradab itu masih ada di level fisik. Dia terucap begitu saja. Kita tidak tahu sejauh dan sedalam apa kata terima kasih itu berakar dalam diri seseorang. Seandainya rasa terima kasih itu terucap oleh karena sesuatu yang menjadi penyebabnya, dan sesuatu itu sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya saya menerima bantuan, saya menerima pertolongan secara fisik, memperingan tugas saya, mempermudah pekerjaan saya, dan seterusnya. Maka memang ada sesuatu yang fisik yang mengenai diri saya. Nah, bila itu yang menjadi alasan, maka dalam hal ini, apakah sudah layak kita menyebutnya untuk ucapan syukur? Seolah-olah itu yang ilahi sendiri yang bertindak. Bukankah hal-hal tertentu itu cukup dilakukan oleh sesama manusia dan tidak perlu yang ilahi terlibat di sana? Sehingga hal-hal yang hanya menyentuh dimensi atau level fisik dari diri kita sebenarnya belum cukup untuk kita tempatkan sebagai alasan untuk bersyukur. Dengan demikian, hal-hal seperti saya mendapatkan lotre atau saya mendapatkan buah yang ranum dari pohon mangga di pekarangan rumah saya, itu rasanya belum cukup menjadi alasan sebagai rasa syukur, karena hal itu masih mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi hanya level fisik saya saja yang tersentuh oleh hal-hal itu. Maka inilah yang menjadi alasan kalau saya mengatakan itu belum cukup sebagai alasan bahwa saya bersyukur, karena baru level fisik saya. Demikian juga hal-hal yang baru terkena pada level intelektual saya, ketika saya mempelajari sesuatu setengah jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya saya memahami apa yang dimaksudkan oleh buku itu. Dalam hal ini pun belum cukup untuk diangkat sebagai sesuatu yang menjadi alasan untuk bersyukur, karena hal itu pun masih bisa dilakukan oleh manusia. Manusia lain masih bisa memberikan penjelasan kepada saya, sehingga saya bisa melewati masa yang sulit untuk memahami hal itu. Meskipun berterima kasih, oke. Namun, saya mengatakan itu belum cukup sebagai alasan untuk bersyukur. Berikutnya, apakah hal-hal yang menyentuh psikologis kita? Sebagai contoh, saya lulus ujian, saya terlambat, ternyata pintu belum ditutup sehingga saya menjadi tidak terlambat. Saya masih boleh masuk ke gedung pertemuan atau ke tempat pertemuan dan seterusnya. Nah, ini kan hanya menyentuh psikologi saya. Saya terlambat, tetap terlambat, namun entah bagaimana pintu belum ditutup oleh petugas sehingga saya menjadi dianggap tidak terlambat, sehingga saya bersyukur. Boleh saja kita bersyukur, namun
ini kan sebenarnya tidak layak untuk dijadikan alasan untuk bersyukur. Saya terlambat, tetap terlambat. Dan dengan saya boleh masuk, justru saya dikelabui seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal secara objektif saya terlambat. Dengan demikian, hal ini menjadi alasan bagi saya untuk mengatakan saya dianggap tidak terlambat itu untuk tidak dijadikan bahan alasan untuk bersyukur. Karena hal ini memang hanya ada di level psikologi saya, di level subjektif saya dianggap tidak terlambat meskipun secara objektif saya terlambat. Oleh karena saya secara subjektif menjadi bahagia karena tetap boleh masuk dalam ruangan, boleh masuk di dalam bioskop dan seterusnya, saya lalu dianggap tidak terlambat. Namun ini tidak cukup menjadi alasan bahwa saya bersyukur. Karena toh ini bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam posisi otoritas untuk memberi kesempatan saya masuk atau tidak. Oleh karena jam tutupnya sudah terlampaui. Dengan demikian sudah ada fisik, sudah ada intelektual, dan sudah ada psikologis yang menjadi alasan bagi saya untuk mengatakan ini diucapkan terima kasih, oke. Namun untuk dibawa ke level syukur, saya rasa sebaiknya tidak. Karena kita terlampau merendahkan yang ilahi kepada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia saja. Tidak perlu yang ilahi sendiri ada di sana. Berikutnya, bagaimana kalau hal itu terkait dengan metafisik? Dalam hal ini, saya bisa mengambil mengenai hal yang boleh dikatakan sebagai hal yang metafisik. Contoh, saya ada di bawah pohon, lalu hujan deras, dan ternyata petir menyambar-nyambar. Dan saat itu saya tahu, setelah sejenak pingsan, saya tahu ternyata pohon tempat saya berlindung itu disambar petir. Dan entah bagaimana, ternyata saya selamat. Tidak kurang satu apa. Sedikit lecet di tangan. Namun saya setelah dibawa ke dokter, ke poliklinik, dicek, ternyata tidak ada sesuatu pun yang rusak dalam tubuh saya. Saya terkejut memang, karena memang ada kejutan di sana. Namun itu tidak memberikan dampak yang signifikan, dampak buruk yang signifikan. Sehingga kalau ini yang menjadi dasar dari syukur itu, saya baru mempersilahkan. Mengapa? Karena kesempatan untuk terbebas dari sengatan listrik petir itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka kalau itu terjadi pada saya, memang tidak cukup kalau saya hanya mengucapkan terima kasih. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan saya, kecuali yang ilahi sendiri. Oleh karena ada sebuah pengalaman yang melampaui pengalaman manusiawi, maka saya mengkategorikan hal semacam ini sebagai peristiwa yang menyentuh pengalaman saya di level metafisik. Nah, baru peristiwa-peristiwa semacam ini, dan misalnya, maaf sebagai contoh, dalam sebuah kecelakaan yang fatal, ternyata saya bisa selamat tanpa cedera apapun.
atau dalam banyak hal yang lain yang tidak masuk akal bila itu terjadi dan kita tetap selamat. Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka hal yang seperti ini saya kategorikan sebagai pengalaman metafisik. Sesuatu yang melampaui akal sehat. Sesuatu yang melampaui tentu saja sekedar kesalehan. Kehati-hatian tidak cukup. Ada sesuatu yang mendasari dan itu terjadi. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini itu yang saya kategorikan sebagai pengalaman metafisik. Pengalaman yang layak sebagai alasan bagi saya untuk tidak sekedar berterima kasih, namun untuk bersyukur. Dengan mengatakan ini bukan sekedar terima kasih, tetapi bersyukur, maka yang menjadi target adalah bukan sekedar manusia biasa, tetapi yang menjadi target rasa terima kasih adalah yang ilahi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah kita sebenarnya bersyukur? Apakah kita layak bersyukur bila yang kita lakukan sekedar menggerakkan bibir dan lidah kita untuk mengucapkan terima kasih? Meskipun kata-kata itu kita bumbui bahwa ini terima kasih kepadamu ya Tuhan dan seterusnya. Tetapi kedalamannya tidak lebih dari sekedar bibir dan lidah. Saya katakan kita sebenarnya belum bersyukur kalau kita baru mampu menggerakkan bibir dan lidah kita. Bersyukur haruslah memang memuat yang fisik, namun tidak cukup. Bersyukur seharusnya juga memuat hal-hal yang intelektual. Kita bisa menjelaskan bahwa hal ini terjadi bukan atas prestasiku sendiri, bukan atas usahaku sendiri, bukan atas dasar kehati-hatianku sendiri, namun ada intervensi dari yang lain. Ini bisa kita jelaskan secara intelektual. Demikian juga secara psikologis, kita punya kebiasaan untuk mengucapkan terima kasih karena aku terbiasa menyadari bahwa dalam diriku sendiri aku tidak akan mampu melakukannya. Namun dengan bantuan yang lain, termasuk yang ilahi, aku bisa melakukannya. Maka ucapan terima kasih di sini itu sudah mengarah pada syukur. Meskipun ucapan syukur itu tidak cukup kalau hanya menyangkut fisik kita, bibir lidah kita, hanya menyangkut intelektual kita, memahami betapa tanpa bantuan eksternal, bantuan asing itu, saya pribadi tidak akan mampu melakukannya. Dan secara psikologis, aku terbiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang telah menyangga hidupku, sehingga dalam beberapa hal aku mampu melampauinya, namun dengan bantuan pihak lain, entah manusia, entah yang ilahi. Ini adalah level psikologis. Sementara di level metafisik, adakah terima kasih yang bisa mengarah kepada sikap syukur? Terima kasih kita bisa menjadi syukur bila kita mengucapkannya bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara intelektual, juga bukan hanya sekedar psikologis, namun ucapan terima kasih ini berubah menjadi syukur ketika aku mampu mengucapkannya secara metafisik. Bagaimanakah ucapan terima kasih yang mencapai level metafisik? Adalah ketika ucapan itu diucapkan secara fisik, namun sekaligus pengakuan secara intelektual bahwa tanpa bantuan dari eksternal aku tidak mampu melakukannya. Ucapan ini adalah metafisik.
bila secara psikologis aku terbiasa untuk mengakui keterbatasanku dan bahwa aku mengakui dalam hal ini pun aku mampu melakukannya, mampu melewatinya oleh karena bantuan dari yang eksternal dan sudah menjadi kebiasaanku secara tulus untuk mengucapkannya. Mengucapkan entah itu pada sesama maupun pada yang ilahi sendiri, maka akan kuucapkan terima kasih. Namun ketika kepada yang ilahi, aku menyebutnya dengan bersyukur. Nah, dengan landasan fisik, intelektual, dan psikologis seperti inilah, maka ucapan terima kasih kita kepada yang ilahi atau syukur itu bisa terjadi. Dengan demikian, yang metafisik itu akan terjadi dengan sendirinya bila yang intelektual itu bisa penuhi syarat-syaratnya. Memang tanpa bantuan eksternal aku tidak mampu melakukannya, dan secara psikologis terbukti memang aku punya kebiasaan yang tulus untuk selalu mengakui bantuan siapapun dengan ucapan terima kasih. Dan kali ini aku merasakan bantuan dari yang ilahi, maka aku mengucapkan syukur. Itulah syukur atau terima kasih yang ada di level metafisik, karena kuucapkan didasarkan dengan hal-hal yang mendasari, ialah secara intelektual dan secara psikologis memenuhi. Secara intelektual aku bisa menjelaskan, tanpa bantuan itu aku tidak bisa apa-apa. Secara psikologis aku memiliki hati yang ikhlas bahwa tanpa bantuan orang lain, pihak lain, aku tidak mampu melakukannya. Dengan demikian, bersyukur adalah gabungan dari yang fisik, yang intelektual, dan yang psikologis. Dan dengan demikian, syukur adalah keseluruhan kedirianku yang bersujud kepada Dia yang menghadirkan bantuan sedemikian rupa, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dalam diriku dilengkapi, sehingga aku mampu menjalani rintangan-rintangan, masalah-masalah yang harus kupikul. Syukur adalah ucapan terima kasih yang menjadi kebiasaan dari bangsa-bangsa yang berkarakter sosial religius ini. Namun rasa syukur itu ternyata memuat hal yang fisik, yang intelektual, yang psikologis, dan metafisik. Demikian juga alasan untuk bersyukur itu semestinya bukan sekedar fisik, bukan sekedar intelektual, bukan sekedar psikologis, namun metafisik. Dan akhirnya, syukur yang paling utuh adalah pengalaman yang mengangkut hal-hal yang spiritual. Dan di sana kita pun mengucapkan syukur atau terima kasih ini dengan kesadaran spiritual saya. Dan untuk yang terakhir ini memang diandaikan orang sudah selesai atau hampir selesai dalam penemuan dirinya yang paling dalam. Penemuan dirinya secara spiritual. Penemuan diri hanya secara fisik, secara intelektual, secara psikologis, dan secara metafisik memang menjadi syarat. Namun kepenuhannya hanya terjadi ketika terima kasih itu muncul dari orang yang sudah mencapai penemuan diri sebagai makhluk spiritual. Inilah kekayaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, sehingga oleh bangsa-bangsa lain kita
dikenali sebagai bangsa yang berkarakter sosial religius. Artinya, bangsa yang punya kebiasaan untuk bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada yang ilahi. Semoga kesadaran ini akan memperkuat diri kita di dalam menegakkan Nusantara ini sebagai bangsa sosial religius, memiliki karakter yang begitu disegani oleh bangsa lain. Dan kita perlu untuk memeliharanya agar bangsa ini tetap layak untuk mewarisi tanah pusaka ini, tanah Nusantara. Salam semesta.